Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna ramadhana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa fil ayatil ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana. Wa fi riwayatil ukhra man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatil ukhra innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebuah nikmat besar kira-kira saat Allah bisa hadirkan kita dalam majelisnya. Sebuah suasana yang tentunya patut menjadi perenungan bersama saat Allah Ta'ala ciptakan manusia. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi konsepsi khalifah itu jumhur ulama, jumhur mufassir meyakini betul. Ini bagian dari utusan Allah yang sesungguhnya diturunkan dari jannah. Jadi salah satu komitmen, walaupun terjadi perbedaan di antara para ulama tentang jannah yang dimaksud, tetapi manusia itu berasal dari Nabiuna Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ini salah satu hamba Allah yang hadir dan merasakan jannah, penciptaan awal yang dalam posisi yang penuh kenyamanan, kesenangan, karena suasana jannah itu menggambarkan kebahagiaan. Kemudian diturunkan, ditugaskan oleh Allah itu dalam sebuah fase untuk berada di buminya yang hari ini kita tempati, yang hari ini kita beranak pinak, mencari maisah, mencari bisarah, beraktivitas, menanam, memanen. Jadi bekerja sama dalam sebuah kehidupan komunitas yang tentunya sebuah suasana yang ditugaskan, ya. Kalau para ulama menyebutkan khalifah itu tugasnya adalah memakmurkan buminya. Jadi kenapa memakmurkan buminya? Ada Bait Al-Ma'mur, itu sebuah rumah yang penuh dengan kesejahteraan. Jadi makna makmur itu sejahtera, itu sejahteranya lahir dan batin. Maka sebenarnya kalau mau ditegaskan, diimplementasikan dalam sebuah kekuatan yang sangat
cetha, kalau bahasa Jawane kuwi cetha. Welo-welo jelas itu jane dadekno bumi Gusti Allah iki ya kaya suasana surga. Jadi kamu sudah merasakan surga hari ini, ya makanya ada istilah yang kita sebut seringkali dengan surga dunia. Jadi duduk-duduk seperti ini tiba-tiba dikasih teh panas, dikasih kue, habis sholat ini kalau direnungkan ya rasanya kayak neng surga selama ora rekoso neng neraka gitu. Karena kalau ilustrasi neraka di Quran itu kan mengerikan ya. Ada pohon zakum, ada air panas yang mendidih, yang meleleh dengan aneka macam siksaan ya, yang sangat mengerikan itu. Sebuah suasana yang bisa terjadi saat orang ditawan dalam penjara yang berada dalam kuasa yang zalim, kira-kira seperti itu. Jadi membuat derita dari sisi fisik, membuat sangat tidak nyaman mungkin pada tubuh-tubuh yang kita. Makanya kalau kita di negeri Indonesia ini ya memang seperti surga saja sebenarnya. So bangun tidur, iso ngeteh, guyang-guyu, kumpul konco ya. Selama hidup tidak rekoso gitu. Walaupun kita tidak bisa memaksakan surga dalam bayangan akhirat itu seperti bayangan kita, tetapi suasana kedamaian, kenyamanan, kesenangan ini makanya mudah-mudahan senantiasa hadir pada kita. Ya, selama bangun tidak boyoke ra karu-karuan gitu. Tidak kena masalah dari sisi tubuh dan fisik sehingga mau berangkat harus meminum obat penghilang boyok, menghilang nyeri, menghilang kesakitan dan seterusnya. Makanya bersyukurlah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita berada dalam sebuah suasana yang insya Allah ada pilihan. Memang di dunia, di buminya Allah itu ada konsep yang mendapatkan makmur, tetapi ada juga yang merasakan derita dan sengsara. Makanya cara berpikir, mindset cara berpikir orang-orang beriman itu indah sebenarnya. Makanya itu yang disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabali amril mu'minin inna amro kullahu khair. Jadi menakjubkan itu kata baginda Rasul dalam riwayat Imam Muslim, seluruh perkara yang menimpa orang-orang beriman karena tiap-tiap kejadian itu khair, itu kebaikan kira-kira. Ya baik saja, belum tentu memang ada konsep kemakmuran. Karena cara berpikir baik itu mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa idza massat usarra fasakaro? Kalau dia dalam posisi lapang dalam hidupnya, maka hidupnya penuh rasa kebersyukuran. Wa idza massathu dharra fasabar. Tapi ketika dia dalam posisi yang dharra, itu menderita, karena lawannya sarok, lapang itu adalah dharra. Dharra itu derita, jadi susah, sulit. Rekoso di hidup itu ternyata responnya juga sangat khair, sangat positif. Apa itu? Sabar. Dia mampu bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu membersamai orang yang sabar. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin serukan, selama kamu itu bisa sabar dan mau menegakkan sholat, maka sungguhnya pertolongan Allah itu akan kau peroleh. Ya tinggal menunggu sejauh mana kesabaran itu hadir. Itu yang disebut oleh Jalaluddin Ar-Rum, salah satu sosok sastrawan yang ya ini kalau konsep nilai tarekoh, saya minta maaf kadang-kadang orang menentang itu konsep tasawufnya itu makrifah itu kalau direnungkan, setiap masalah, setiap problem, setiap ujian, cobaan seberat apapun yang Allah hadirkan itu kan
pasti atas izinnya. Izin siapa? Izin Allah. Karena tak ada sesuatu yang terjadi tanpa izinnya. Nah, saya minta maaf apa yang dimaknai dengan bi'idnihi ini, dengan izin Allah. Monggo diinjek. Nggih, nggih. Tes. Jadi kalau itu semua ujian ya, saya lanjutkan ya, saya ulangi. Semua ujian, semua masalah, semua derita itu ya yang di hadapan kita itu bi'idni, itu pasti atas izinnya. Karena tak ada satupun kemudorotan yang bisa sampai atas diri kita saat Allah Ta'ala melindungi kita. Walaupun semua manusia, kulistama'atul insan, itu walaupun manusia itu bergabung bersatu jadi satu, itu maka tak ada yang bisa menaruh itu, derita itu, kesulitan itu ketika Allah tidak menghendakinya. Allah melindungi kita. Artinya apa? Dia Allah yang sangat mencintai orang-orang beriman, itulah yang mengizinkan ujian itu datang. Jadi kalau Anda renungkan, Allah saja yang sangat mencintai kita, ngasih kita ini bentuknya apa? Ujian. Bentuknya masalah, al-masalah. Makanya sebenarnya orang beriman selama hidupnya di dunia ini, itu kalau dapat masalah itu harusnya mencintai masalah. Loh, kok mencintai masalah itu? Karena masalah itu dari zat yang sangat mencintai kita. Jadi makanya orang ini kalau hadir masalah itu nggak boleh benci, karena memang Allah Ta'ala sudah sertakan bagaimana solusi menangani masalah. Wasta'inu bis-sabri wassalat. Itu hanya dengan dua perkara. Jadi selama ada sifat sabar itu menempel pada diri kita, aktivitas sholat itu masih tegak kita jalankan, kita kerjakan, kita lakukan. Berbahagialah saudaraku yang menjaga sholat 5 waktunya. Kenapa dengan sholat 5 waktu ini, Ustaz? Allah, demi Allah, itu sholat 5 waktu itu menyertai kita karena Allah tidak mengendaki para al-musallin ini, orang-orang yang sholat ini, orang-orang yang bisa sabar ini, kecuali di tiap masalah yang hadir atas dirinya, itu pasti Allah Ta'ala kasih solusi dan jalan keluarnya, kan gitu. Karena memang ini sunatullah, hukum Allah. Jadi tak ada masalah yang tak ada solusinya, tak ada problematika yang tak punya jalan keluarnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalat. Itu kan cetok betul itu, jelas betul yang diserukan orang beriman, minta tolonglah kau dengan sholat dan sabar. Jadi kalau sholat kita paham betul, wa aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingatku. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu mampu mengukuhkan, meneguhkan kekuatan kita untuk bisa terhindar dari usaha dan upaya diri kita melaksanakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kan ini sesuatu yang patut untuk bisa kita tadaburi, kita renungkan. Jadi kita ini akan dijaga dengan sendirinya selama sholat itu tegak. Dan kita jaga dan kita tegakkan. Apalagi orang yang ahli sholat subuh seperti hadirin yang dimuliakan Allah ini. Insya Allah imannya cetok, imannya jelas. Karena begitu banyak orang ya sholat 5 waktu nih subuhnya jam 8, subuhnya jam 7. Itu saya kemarin kedatangan seorang ibu yang mengeluhkan diamanati kemenakan yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Usianya sudah 21 tahun Ustaz. Yo sergep neng masjid.
nenek subuh kuwi angel. Jadi jam 8, jam 7 kuwi lagi tangi kira-kira. Nah ini Anda bisa membayangkan ini. Memang nggak sederhana menegakkan sholat subuh. Tapi saya tanya, begitu bangun ya sholat subuh gitu. Tapi ya saya beritahu ya sholat duha sebenarnya. Artinya waktunya, karena sholat itu kitabam mauquta, itu waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau waktu sudah ditentukan, ya bagaimana kita mengatur proses perjalanan waktu yang kita jalani ini dalam aturan untuk bisa ingat sama Allah melalui sujud ruku yang kita awali dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan salam. Nah itu konsepsi fikih. Jadi kacamata fikih, kacamata syariah itu ya aktivitas orang beragama dari aktivitas yang memang bisa kita dapatkan seperti itu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingatkan diri kami, insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Salah satu bulan yang Al-Mubarak, Syahrul Mubarak, itu kebaikan banyak bisa diraih, bisa didapatkan di bulan ini karena kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala ingin jelaskan melalui surah Al-Baqarah ayat 185. Salah satu kalam ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu perintah siapa yang bertemu dan menyaksikan bulan Ramadan ini berpuasalah. Kenapa? Karena keberkahan besar yang Allah turunkan dalam bentuk Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berkah terbesarnya karena memang Allah isyaratkan ini bulan pilihan di mana Al-Qur'an. Ini dalam satu riwayat Rasulullah memang mengkisahkan turunnya wahyu-wahyu di antara risalah, di antara hidayah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul itu rata ya. Saya tidak tahu, tapi rata-rata yang disebutkan di riwayat hadis ini itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Salah satunya di antaranya suhufnya Nabi Ibrahim. Itu disampaikan, itu diturunkan di tanggal 1 Ramadan. Kitab Injil atau Taurat itu tanggal 6. Kitab Taurat tanggal 13 Ramadan, 6 Ramadan, 13 Ramadan. Kitab Zabur itu diturunkan di tanggal 18 Ramadan. Nah, kalau di rangkaian hadis ini disampaikan nuzulul Quran, bahkan turunnya Al-Quran sebagai puncak wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Lailah Al-Qadar, itulah sebuah suasana ketika Allah turunkan Al-Qur'an ya. 6.236 ayat itu. 114 surah itu menuju langit dunianya untuk kemudian diamanahkan kepada malaikat Jibril. Itu diawali konsep turunnya itu diyakini kalau di riwayat ini tanggal 24 Ramadan. Makanya penentuan hari itu, penentuan tanggal itu kalangan ulama memang ada perbedaan pendapat tentang kapan sesungguhnya turunnya Al-Quran. Tetapi kalau di kalender kita ya 17 Ramadan. Tapi di riwayat ini disampaikan 24 Ramadan. Jadi ini ayat-ayat Allah. Tetapi Ramadannya itu jelas. Dalam satu bulan bilangan ayyam ma'dudah, hari-hari yang ditentukan dalam satu bulan ini ya bulan Ramadan ini. Inilah keistimewaan besarnya. Jadi kenapa ayat-ayat Allah ini, risalah ini disampaikan karena sebagai hudalin, nah menjadi petunjuk bagi manusia. Ini maka yang menjadi super berkah. Jadi kebaikan yang paling super, yang paling besar itu adalah saat manusia itu mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk. Jadi kalau dalam bahasa kita tercerahkan. Jadi makanya Allah waliyul ladzina amanu
yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan wajah-wajah gelap. Itu bukan karena kulitnya gelap hitam, bukan karena kemudian glowing putih itu kemudian bercahaya juga belum tentu benar. Tetapi yang disebut cerah ceria itu saat ketika Allah Ta'ala hadirkan atas dirinya nur cahaya. Makanya yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dzulmun itu peteng, jadi walaupun kulitnya putih ning salon bendino pagi dan malam kira-kira, tetapi kalau gelap dia punya hati, gelap dia punya pikiran, ya pasti tidak menyenangkan dia punya wajah. Kenapa? Karena konsep ini yang kemudian dihadirkan dalam beragama. Beragama itu orang yang tercerahkan hati dan pikirannya untuk bisa hidup dan melanjutkan kehidupannya karena ada cahayanya. Dan Allah nurun alan nur. Jadi kalau dalam bahasa agama, Allah itu di atas betul. Jadi Allah itu cahaya atas cahaya. Jadi memang konsep cahayanya ya sangat jauh ya. Artinya sangat tinggi, jadi bercahaya betul. Tapi kalau kita kan fauqon nur, kita ini kan fauqon nur itu. Fauqon nur itu kadang-kadang ya masih melekat satu dengan yang lain. Nah kita kalau disebut nur ya mungkin belum sampai pada tingkatan itu. Kita ini yuk lagi dadi mowo we. Lagi arenge we. Ini masih butuh terus dikipasi, sama-sama ngipasi. Kian kabeh dadi panas, kian kabeh dadi kobong. Makanya ini provokator saja. Jadi makanya keinginan kita ya hadir di majelis-majelis ilmu ini. Kenapa mendatangkan rahmah Allah? Ya karena ayat-ayat Allah yang dibacakan. Dan orang kalau mengingat Allah, mengkaji ayatnya, maka dia akan dapatkan hudal linnas ini. Itu petunjuk bagi seluruh manusia dan itu bagian dari cahayanya. Alamal insana ma lam ya'lam. Karena Allah lah yang sesungguhnya mengajarkan manusia atas apa yang tidak dia pahami dan dia tidak ketahui. Melalui potensi ciptaannya, manusia yang ada dalam bekal akal dan hatinya. Kenapa antara hati dan akal? Hari ini manusia kan fasenya baru mendewa-dewakan akal. Akal itu di atas, otak akal itu kadang-kadang sampai ke langit yang memunculkan keangkuhan dan kesombongan. Makanya kalau orang dahulu, saya kemarin ketemu karo itu kebetulan ternyata masih keturunan Kulon Progro, timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dalam satu jamuan, saya kan 1 pekan kemarin diundang ke Malaysia itu, diundangan diperlakukan betul dalam kebaikan karena ya saya memahami yang namanya tamu itu ya ad-duyuf kal mayyit serasa dada. Punya keinginan kita ini apa yang mau diperlakukan kayak apa ya semanut saja. Itu mulai tiket pulang pergi, hotelnya, fasilitasnya sampai mau diundang ya kami hadir saja. Tiketnya yang belikan mereka kapan kami juga tidak berupaya untuk bertanya. Tapi ternyata luar biasa itu sampai akhir itu kami dijamu dengan sangat baik. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini nanti siang ada satu tim mereka yang datang ke kampus kami dan memang ini ada seorang apa Ustadz itu Yayasan Restu. Yayasan Restu itu yang kalau di Malaysia sangat masyhur ini sebagai yayasan pewakaf Al-Qur'an. Malaysia itu kan negeri persemakmuran. Dulu habis koloni dari Inggris dan dia merasa betul bahwa negara-negara jajahan koloni Inggris ini ya, saya minta maaf itu yang muncul di dunia sosial ya, di berita-berita rata itu kan orang-orang Eropa yang di sana kebebasan berpendapat itu dibiarkan sedemikian rupa, maka muncul sosok-sosok yang caper cari perhatian dengan membakar Al-Quran. Nah, membakar Al-Quran, sedangkan Eropa, Amerika itu nggak ada percetakan Al-Quran di sana. Di Al-Quran ini kan perlu dijaga. Kalau memang sudah bekas Qurannya sudah ya memang cara
pelupusan, kalau di sana menamakan pelupusan. Pelupusan itu apa istilahnya, penghormatan Al-Quran, karena Al-Quran ini ya hormat itu mulia. Jadi ada konsepnya. Pelupusan itu bisa dengan apa istilahnya, kalau di kita ya, kalau di Majelis Ulama Indonesia itu kan memusnahkan Quran itu kan dengan dibakar. Tetapi kalau dibakarnya mengundang wartawan dan sebagainya kan bagian dari bentuk penghinaan kan itu. Tapi sebenarnya musnahkan itu dengan cara seperti, atau di apa itu diproses kembali kertas-kertas Al-Quran itu juga dalam bentuk yang nanti kertas-kertas yang dimanfaatkan untuk kaligrafi dan lain sebagainya. Jadi bukan kertas itu diwel-wel, bukan dicacah-cacah, bukan dipendem dan seterusnya. Jadi ada di sana itu. Dan kalau di Malaysia sudah ada timnya itu. Yayasan Restu itu punya, karena dia juga akhirnya mereka punya azam, mereka punya nadar, setiap yang dibakar satu Al-Quran, satu mushaf itu oleh siapapun, maka kami akan terbitkan 1 juta mushaf Quran, saya bagikan kepada mereka. Jadi 1 berbalas 1 juta. Dulu di awal-awal sebelum tahun 2017, cerita dia memang Quran itu ya, dia tulis, dia setting, karena beliau ini ya namanya Tengku Abdul Latif ini yang saya jumpai. Dia mengenalkan dirinya sebagai Cikgu. Tahu Cikgu? Guru. Ini sering nonton Upin Ipin katanya. Jadi Cikgu itu karena dia dulu diawali dari guru TK, SD, SMP dan seterusnya sampai sekarang profesor beliau. Nah, itu menarik, usianya 83 tahun tetapi fisiknya sangat kuat. Itu usahanya macam-macam, itu punya hotel di Malaka yang termegah di sana. Punya bahkan investasi 150 miliar itu peternakan di Mongolia. Ini butuh kepingin iso datangkan domba, Pak Slamet, ada aksesnya, kenal dengan cedak Mas Gibran atau Mas Prabowo, nanti itu saya datangkan jauh lebih murah itu. Karena saya sudah investasi 150 miliar itu ada di sana. Saya ditunjukkan, dan kambing Mongolia itu di sana ternaknya ya di alam bebas seperti itu, dan makannya mereka ada 4 musim itu warna-warni itu rumputnya. Jadi renek ceritane wedhus komboran kuwi renek itu. Jadi itu gemuk-gemuk nyenengi, dan dagingnya dengan begitu ngerasake daging sana Ustaz. Kalau nggak percaya diajak ke sana. Akan ditajak mangan sate kambingnya sana, itu nanti makan sate kambing di sini rasanya kayak plastik kira-kira gitu. Nah itu ceritanya sampai sejauh itu ketika ingin. Itu betul, dia punya usaha, punya taksi juga sampai 1000-an lebih itu. Tenaga solar dia kembangkan. Itu untuk urusan Quran itu betul-betul semua keuntungannya dikembalikan ke sana. Sampai 2017 dikasih tanah lahan di Putrajaya. Kalau Putrajaya itu kalau di Malaysia IKN-nya Indonesia. Ini beda, nah IKN awake dhewe rada bermasalah hari ini karena anggaran APBN tahun ini kelihatannya nggak dikeluarkan untuk yang lainnya. Hari ini banyak melakukan efisiensi. Saya kemarin dapat viral akibat efisiensi ini beberapa unit banyak di PHK, termasuk jeritan teman-teman yang di RRI, di TVRI itu banyak kemudian dikasih PHK dan seterusnya. Mereka berujar ya memang alhamdulillah kita dapat makan siang gratis anak-anak kita, tetapi ternyata melihat orang tuanya nggak bisa ngasih makan pagi sama makan sore kira-kira gitu. Ini kan jadi sesuatu yang menggelisahkan juga. Saya Jumat kemarin juga hadir ngasih khutbah di Sritek ya. Saya tuh rutin setiap Jumat Kliwon, itu sudah hampir 3-5 bulan ini izin terus karena aktivitas kami yang agak super padat itu, ada keluar kota atau ada acara yang nggak bisa ditinggalkan, karena kan kalau ngisi mau ke Sritek kan perjalanannya cukup jauh sampai 35-45 menit kira-kira. Itu saya ngisi khutbah di sana itu nangis saya. Kenapa nangis? Itu biasanya kan sana ada 5 masjid kira-kira. Itu satu masjid itu mesti penuh itu. Mesti penuh. Dan ternyata kok hanya tinggal beberapa soft itu. Dan saya tanya kenapa, apa ini liburan? Ya memang seperti itu Ustaz. Posisi kita sedang tidak baik-baik saja. Yang berjalan yang baik itu masih garment itu untuk penjahitan dan lain sebagainya masih jalan. Tapi untuk spinning, untuk aktivitas membuat kain dan seterusnya itu hampir semua kita hentikan total. Nah kenapa ya, memang perusahaan ini
dalam posisi yang kolab dalam tanda petik yang sudah diambil alih, harusnya dipilotkan. Dan kenapa seperti ini? Karena daya kekuatan kami tidak mampu lagi, karena mengingat perdagangan itu dibuka sedemikian rupa. Iki Sritek wis sing duwe Cina ternyata anyel banget karo sing negeri Cina kira-kira. Jadi jane padha Cinane jane. Tapi memang semua karyawannya kan rata-rata kan mayoritas kan orang Muslim, orang Jawa dan seterusnya. Dan faktanya hari ini kalah bersaing karena di sana pakaian-pakaian utuh itu sudah jadi pun sudah masuk di pasaran Indonesia. Jadi kadang-kadang kita beli pakaian itu jangan-jangan made in Cina kira-kira, karena memang ya di sana kan saingannya gitu. Dan itu kita jauh lebih ketinggalan karena teknologi mereka sudah sangat luar biasa. Jadi mereka datang dengan produk-produk. Nah Indonesia kan ya pikirannya yang penting tuku sing paling murah, karena hukum ekonomi, hukum pasar kan seperti itu. Dan akhirnya kami jadi sulit, makanya hanya menghabiskan bahan baku. Nah ono pesenan teko lagi dikon mlebu kuwi nek gelem ya. Jadi udah mulai hitungannya do harian gitu. Harian ono proyek apa ora. Kalau dulu Anda lihat di sana, wah pas jam 12 misalnya, pas mereka makan siang itu gemrutuk nyenengke. Banyak sekali karyawannya, puluhan ribu, tapi hari ini ya saya minta maaf. Itu makanya menggelisahkan. Makanya hari ini dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi kan kita tetap harus bertahan, kita tetap harus berjuang untuk melanjutkan kehidupan ini sebaik mungkin. Karena di antara fase hidup itu memang harus terjadi seperti itu. Makanya ini yang harus kita kuatkan. Saya kembali ke tadi ya. Itu ternyata Malaysia ini 2017 di IKN, di Putrajaya itu dikuasai lahan cukup besar kami. Sekian hektar itu, 10 hektar itu yang kami bikin pabrik terbesar kedua percetakan Al-Quran setelah Madinah. Nah, kenapa kok dia sangat antusias dengan Quran, semangat betul dengan Quran? Ternyata cukup menarik itu. Saya masuk ke pabriknya di Putrajaya. Lalu pusatnya kan di Selangor itu. Kegiatan aktivitas orang nulis Quran macam-macam. Tapi di pabriknya itu proses mesin-mesin itu bekerja percetakan itu, saya minta maaf, itu cukup menarik itu. Jadi mesin itu teknologinya sudah baik. Cara mereka menghormati Quran ini yang luar biasa. Makanya dia punya antusias, punya minat betul agar SOP-SOP seperti ini dijalankan di percetakan-percetakan Indonesia kira-kira. Tapi Ustadz sulit loh. Kenapa sulit? Karena percetakan Quran terbesar di Indonesia itu yang memiliki bukan orang Islam kira-kira. Nah itu ada Gramedia, ada Intan Pariwara gitu. Dan itu non Muslim semua. Tapi nyetake Al-Quran. Karena Intan Pariwara itu di depannya gereja cukup besar di Klaten. Karena memang yang punya supportnya itu kan ya bagian dari oligarki yang pernah ada di negeri kita ini juga. Dan penerbit Quran itu memang Muslim. Tapi juga ada penerbit yang non-Muslim juga penerbit Quran itu. Melakukan gerakan wakaf juga. Itu pernah viral itu di salah satu media sosial. Itu sambil baca Quran ngajak wakaf orang. Tetapi sing maca Quran wong wedok nganggo yukensinan kira-kira gitu. Nah, itu betul. Yang punya bukan Muslim itu sampai gerakan kegiatan wakaf nyetak Quran. Jadi karena Quran itu dianggap juga sumber bisnis. Loh kenapa dengan SOP Muslim? Karena memang aktivitas produksi ini kan ya orang harus menghormati Quran, bahan bakunya pun ya harus dipastikan itu halal. Kertas-kertas hari ini kan tidak semuanya dari bahan baku yang baik. Ada yang pengolahan kembali dari limbah-limbah. Dan kalau limbah itu kan ya kadang nggak jelas ini halal atau haram. Jadi kalau kertas Quran, makanya dulu saya teringat Ustadz Aris Munandarallah yarham almarhum. Kenapa? Itu pernah berinisiasi nerbitke Quran syariah. Kenapa Quran syariah? Itu harus, jadi Quran itu tidak hanya urusan makanan minuman ternyata yang halal. Itu mulai bagaimana memperlakukan kalau ada kertas yang harus jadi limbah, karena di percetakan itu kan kadang-kadang sensitif. Cipratan tinta itu bisa membuat huruf ba jadi ya kira-kira. Lah kalau ada kesalahan seperti itu kan ini kan jadi sesuatu yang tidak boleh disertakan. Lah kertas-kertas yang seperti ini bagaimana memperlakukan kalau nggak
sesuai syariah kan jadi problem yang sangat serius. Jadi nggak bisa langsung diuntel-untel, kemudian dibuang atau bahkan dikumpulkan, dirajang-rajang, didadekke limbah kan nggak bisa. Nah, itu harus dimuliakan juga. Kemudian juga lem-lem itu ternyata di aktivitas buku-buku itu ternyata banyak lem hari ini yang beredar di pasaran, itu yang paling murah itu malah yang mengandung babi. Jadi babi ini memang salah satu binatang yang seperti kelapa sawit itu yang hampir semua sisinya bisa dimanfaatkan. Termasuk bikin lem itu. Kalau jenengan punya Quran lemnya saka babi kan orangnya nengke kira-kira. Nah itu orang bisa tertawa. Apalagi nanti tumpukan-tumpukan itu orang tidur di sana, diinjak-injak dan seterusnya itu. Ya sudah nggak ada penghormatan, wong sing nangani dudu wong Islam. Nah itu kan yang harus masuk, Ustaz. Makanya kami mau mewakafkan Al-Quran yang dicanangkan kemarin dengan Forum Ma'ahid dan Madaris Al-Quran. Hampir 280 pesantren. Kami juga diminta teken MUU yang dikaitkan dengan kegiatan ini. Jadi periode awal ini mau mewakafkan 100.000 mushaf Al-Quran. Itu pengennya tetap dicarikan percetakan muslim yang ada di Indonesia saja. Saya bawa duitnya, saya bawa uangnya, tetapi SOP-nya juga saya akan sertai untuk bisa bagaimana memperlakukan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Dan proses pewakafannya tidak hanya dikasih Al-Quran, tapi disertai dengan para guru Quran yang memastikan. Karena jangan-jangan gelem wakaf Quran oleh KB angkat tangan. Ini barang angkat tangan terus didol ning mburi Sriwedari kira-kira. Karena Quran ini kan ya bagus kadang-kadang. Ini kan kadang-kadang gitu. Itu harus dipastikan. Kowe oleh Quran oleh wakaf, kowe dikon maca nganti khatam. Itu kan berarti biayanya jadi super tinggi. Dan itu memang sudah dianggarkan sama mereka juga. Karena mereka ini cukup menarik. Mereka ini terinspirasi Quran itu malah dari Indonesia. Saat menghadiri festival Istiqlal yang dilaksanakan oleh Pak Harto dulu. 30 tahun yang lalu. Makanya sampai mushafnya Pak Harto itu dipamerkan di pabrik. Saya masuk pabrik pertama kali, dihadapkan sebuah mushaf besar, dikasih kaca gitu, dan dikatakan ini Ustadz, kami terinspirasi dari Istiqlal dari Indonesia. Saya dulu pernah datang ke festival Istiqlal tuh, lihat Al-Quran itu dengan tingkat seni yang tinggi. Loh, ada apa dengan Qurannya Pak Harto ini? Ini menarik. Dengan waktu Butin almarhum meninggal, Pak Harto kan ngadakan 40 harinan, 100 hari. Datang nggak kira-kira? Hanya sekedar datang, melu konsumsi, melu dapat kertas yasin, atau termasuk yang datang undangan khusus yang mendapatkan souvenir dari keluarganya Pak Harto. Nah, souvenirnya apa Ustadz? Anda boleh percaya boleh tidak. Ada yang pernah dapat souvenir dari Kalitan itu. Oh, saya nggak tahlilan Ustadz. Kalau nggak tahlilan mungkin ya nggak akan dapat itu. Ternyata souvenirnya itu Al-Quran. Jadi dulu Pak Harto itu kasih souvenir, dan itu mushafnya Istiqlal, dikasihkan nama Pak Harto itu. Tapi inisiatifnya itu. Loh kenapa? Apa yang unik dari mushaf ini? Yang unik itu ternyata, saya minta maaf, itu mushaf Quran itu bukan hanya tulisan Al-Quran, tetapi dibingkai dengan batik-batik. Jadi setiap juz itu sono tulisannya, ini batik soko sini, ini batik soko ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu saya diperlihatkan, batik Indonesia kabeh, karena memang batik itu miliknya orang Indonesia. Lah itulah makanya Restu 30 tahun yang lalu itu berpikir, andaikan Malaysia bisa mengeluarkan produk ini nyenengke. Makanya akhirnya dia mengembangkan batik di sana. Makanya begitu saya datang, itu diundang juga salah satu pimpinan pesantren Al-Maksum di Krapyak di Jogja itu, Pak Fuad itu. Kiai Fuad itu yang mertuanya dulu tokoh yang terkenal, tapi terus masalah Anas Urbaningrum itu. Nah, itu Kiai Fuad itu datang sama-sama dengan saya pakai sarung ini nih. Dia langsung bisikin saya pertama dengan ngendikan, Mas Iqbal apa? Hati-hati apa? Ini batik arti jiko Malaysia kira-kira. Loh betul itu. Itu karena memang di sana karya Quran, anak-anak muda itu dikerahkan untuk bikin motif-motif batik dari Johor, dari Pinang, dari macam-macam yang itu hanya melihat. Kalau Pak Slamet ini ahli bangunan seni dan seterusnya, lihat motif ukirnya, maka diminta bikin motif ukir seperti itu yang dikasih warna macam-macam sehingga kemudian nampak keindahannya betul dan menyenangkan. Begitu melihat seperti itu ya gitu.
Tapi mereka nggak pernah bisa membatik di atas canting karena memang di sana tidak berkembang. Dan dicatat dalam sejarah loh, ternyata yang mengembangkan masuk batik melalui pakaian itu almarhum Kiai Haji Ahmad Sulaiman. Itu ada nama yang sangat bersejarah di sana. Dan yang luar biasa, ternyata kecemasan siapa? Kiai Fuad ini akhirnya runtuh saat kemudian kita diundang dalam jamuan. Saya tidak tahu kenapa saya diundang, tetapi ternyata fakta itu Cik Gu ini, pemilih ini mengenalkan di depan Wakil Timbalan Perdana Menteri, ini yang saya undang ini dari sumber asal inspirasi kita itu muncul. Dan dia akui, karena di sana batik-batik Malaysia itu ya berestu gitu. Tapi ini dikenalkan, ini di Indonesia itu ada Universitas Islam Batik. Nah, rektornya kami undang. Jadi gitu. Itu betul. Dan kami sudah pelajari sejarah, dikenalkan. Ternyata Perdana Menteri ini ngomongnya bicaranya ngomong Jawa, begitu ketemu saya orang Solo. Hati-hati, alon-alon, asal. Itu kan bahasa. Ternyata dia keturunan wong tuane wong Kulon Progo gitu. Loh gitu. Loh kenapa dengan hati-hati? Karena hati itu di sini. Kalau akal itu di langit. Kalau hati itu yang bisa kita persatukan. Kita ini Nusantara. Ini ada Universitas Islam Batik. Dan yang sangat menarik, dia sudah kaji. Kami sudah menerbitkan, ada bukunya itu. Judulnya Tasawuf Ki Ageng Genis. Ini baru produksinya terbatas. Itu kami bawa itu langsung diminta kasihkan Wakil Perdana Menteri. Dan saya sudah baca ini kitab ini dengan tuntas. Karena saya ke Laweyan itu sudah nggak menemui almarhum Pak Haji Sulaiman yang bawa batik melalui Trengganu terus sampai ke Malaysia bikin macam-macam itu. Tetapi kami ternyata secara spiritual ada yang seperti diundang suruh silaturahmi ke makamnya Ki Ageng Genis. Dia tiba-tiba tahu Ki Ageng Genis dan ternyata memang sejarah saya ini takmir Masjid Laweyan yang ratau nyadran nenggon makamnya hanya lihat dari jauh. Tapi ini fakta. Dia punya cerita yang sangat detail tentang Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis ini yang sesungguhnya menciptakan motif paling awal dalam perbatikan yang namanya Sido Luhur. Pernah dengar Sido Luhur? Ini jalan nih, Sido Luhur itu kan motif batik itu. Motifnya apa? Motifnya ini motif bagaimana seseorang ketika nyanting pakai malam di atas kain. Itu aktivitas kalau bukan orang sabar bisa tidak kira-kira? Gak bisa. Dan fakta sejarah membuktikan Ki Ageng Genis itu jadi toladan utama. Jadi dia toladankan itu Cik Gu ini dengan Ki Ageng Genis itu. Bahkan ngajari kami bagaimana cara beragama beliau. Beliau ini posisinya sudah sampai pada makom makrifah. Itu kalau tidak menurunkan di antara sosok anak-anak muda di saat itu. Kemudian memunculkan sebuah kerajaan yang namanya Mataram Islam. Orang tiba-tiba ngimpi kepengen ngedeke kerajaan Islam kira-kira nek saiki dianggap subversif kowe nek ra duwe pengikut. Ya Pak ya. Itu kan berarti dia sudah bagaimana mendidik masyarakatnya itu sedemikian rupa dengan anak-anak mudanya yang luar biasa. Hari ini memang ada Masjid Laweyan itu menjadi tonggak salah satu sejarah yang ada. Kalau rojone kan wis mimpin rojone wis ra karu-karuan ngoten niku. Tetapi itu bagian dari anak turunnya dan sejarah pernah menyampaikan itu kerajaan Islam Nusantara pernah hadir dengan Mataram Islamnya. Tapi masjidnya insya Allah Allah Ta'ala yang masih hadirkan. Dan Cik Gu ini kebetulan ketika habis nyadran masuk Masjid Laweyan. Makanya dia simpan fotonya, dia tunjukkan kepada saya. Ustadz, ya memang ternyata dia tanya. Karena di MMT itu kan ada pengurus takmir. Namanya kebetulan, ini kok namanya sama seperti rektor yang kemarin kita datangi Universitas Islam Batik. Wah kebetulan yang ngantarkan itu saya minta maaf ngasih provokator, ngasih provokasi. Oh iya betul, itu beliau itu masih anak keturunan Ki Ageng Genis kira-kira. Makanya begitu jamuan malam itu saya didudukkan sangat dekat dengan timbalan Perdana Menteri. Di kursi itu sudah ada tulisannya, jadi nggak ada yang berani duduk di situ. Tulisannya siapa? Kiai Haji Iqbal Genis itu kadang. Ini ketemu pirang perkoro itu. Tapi tekan Malaysia itu saya dapat kehormatan karena mimpin Universitas Islam Batik dan ini sini. Itu dia semangat sekali. Karena begitu awal saya dihadirkan di mana Yayasan Restu mencetak jutaan Al-Quran dikirimkan sampai 25 bahasa, puncaknya sampai 50 bahasa itu dirubah.
Ini kisah nyata. Ini di situ itu negara-negara dicantumkan banyak sekali. Saya lihat di antara peta dunia itu nggak ada muncul kata Indonesia. Jadi ternyata Cikgu nggak pernah ngirim ke Quran itu sampai ke kenapa lu? Saya itu sebenarnya sudah paham rakyat Indonesia itu butuh Quran. Tapi saya masuk melalui siapa itu masih bingung dan sulit. Loh kenapa? Quran kita itu beda dengan Quran Indonesia, Ustaz. Aktivitas kita setiap mushaf yang terbit itu mesti penulisnya itu baru. Jadi aktivitas menulis itu terus menerus. Nah Indonesia, tahun 80 sampai sekarang berubah-ubah. Karena satu tulisan itu dimasukkan di file di Lajnah Pentasih Quran, when nerbitke wis jiko kuwi wae. Ning arep bayar karo sapa sing penulis sing saiki ora tau dihargai. Lu itu betul. Jadi di sana itu setiap Quran yang baru terbit itu mesti ada sosok-sosok anak-anak muda yang memang punya karya 2 tahun dia menulis Al-Quran 30 juz. Jadi kalau ada salah dikoreksi. Nah Indonesia mboten enten. Karena wong Indonesia jangankan nulis, mocoe males itu. Makanya dia bersemangat, tapi masyarakat antum banyak. Saya ingin dirikan nanti fakulti di Uniba itu, fakulti untuk nulis Quran. Pembelajarannya langsung ke Malaysia. Nanti lulusan terbaik tak hajeke dan seterusnya. Tak umroh, itu saking semangat beliau. Makanya minggu ini dia seminggu mau khusus ke kampus kami, kepengen delok tenan. Uniba kuwi kaya ngopo. Nek aku jane rada pekewo karena enggak ada fakultas agama ning kono gitu. Tapi ya kita semangat aja karena Islam batik. Duh kenapa Pak? Usaha dia ikhtiar. Saya sudah kemana-mana untuk datang. Bahkan saya sudah mau melepaskan lahan di Pasuruan. Karena idealitas beliau kalau bikin pabrik itu Quran itu di Indonesia jauh lebih murah. Tapi pabriknya tidak sekedar pabrik. Harus juga ada pabrik kertasnya, bahan bakunya. Dia sudah menemukan itu harus bambu saja Ustadz. Jadi bambu Jepang nanti maka butuh puluhan hektar dan seterusnya. Bisa jadi ratusan hektar. Jadi kalau Anda punya lahan-lahan yang bisa seperti itu, mudah-mudahan dimudahkan karena dia sudah mau investasi 350 miliar kira-kira di daerah Pasuruan. MUU itu disaksikan oleh Ketua Dewan Syuro Ormas terbesar yang ada di Indonesia. Ya itu 3 tahun yang lalu ya mau launching kira-kira mau di sana investasi. Tetapi 3 tahun yang lalu dia dikecewakan dengan orang Indonesia. Kenapa? Yang jaluk DP begitu dibayar DP hilang wonge. Itu monggo ya kiai kadang-kadang kan gitu. Jadi makanya kula niku ya rada isin iki menghadapi wong Indonesia itu pikirannya wong ngapusi kabeh kira-kira. Akan itu. Makanya saya tidak tahu kedatangan beliau nanti ke Indonesia, mudah-mudahan karena dihubungkan inspirasi dia dengan Ki Ageng Ngenis dengan Universitas Islam yang namanya batik ya di Solo di Uniba itu nanti yang menghidupkan batik Nusantara ini. Artinya di seluruh negeri ini apalagi ono kampung batik entah Kauman entah Lawian, tetapi sejarah itu sangat dekat karena begitu tanya lah bangunannya kita masih sisa itu kalau Datuk mau ngisi aktivitas di sana. Ya siap. Nanti kalau kami isi dengan galeri Al-Qur'an sehingga masyarakat itu bisa naik di universitas jenengan itu bisa dapat siarnya Al-Quran. Dia butuhnya gitu. Dia butuhnya kemuliaan, dia butuhnya kebaikan. Makanya itu disupport sama pemerintah itu luar biasa. Karena memang pemerintah mereka, Wakil Perdana Menteri itu background latar belakangnya rata-rata dari Menteri Pendidikan. Dan Wakil Perdana Menteri itu kandidat yang sangat kuat untuk jadi Perdana Menteri kalau di Malaysia. Anwar Ibrahim ini, itu betul. Kalau kita Wakil Presidennya belum pernah jadi Menteri Pendidikan kira-kira. Tapi kita doakan mudah-mudahan oleh Allah terus belajar tidak pernah berhenti sehingga nanti puas saatnya jadi presiden ku yo tenanan itu. Jadi dengan intelektual dengan kebaikan yang ada. Jadi itu disupport betul. Kami support. Nanti kalau sulit proses perizinannya macam-macam ya dia akan support itu. Ini menarik karena memang itu bagian dari syiar bersama. Jadi udah nggak usah ada kecemburuan ini batik Malaysia apa batik Indonesia kira-kira. Tapi ini memang semangatnya nurani Quran. Dan nurani Quran itu apa yang menarik di hati Datuk itu tentang Ki Ageng Ngenis. Dia katakan cara beragamanya Ustaz. Itu malah jauh lebih mendalami dia daripada saya. Dia kisahkan hari ini kita belajar agama hanya tataran syariah. Sedangkan orang beragama itu harus pada tingkat hakikoh bahkan sampai puncak makrifah. Waktu itu kita jamuan makam ada buah jeruk. Dia katakan, Ustadz, ini kalau saya kasihkan antum jeruk, kamu jeruk, kira-kira dari sisi syariah
sudah terbayang nggak bagaimana cara memanfaatkan jeruk? Kalau Anda saya kasih jeruk besar, manis itu kira-kira saya minta maaf, itu apa yang terpikir pada diri kita mau memanfaatkan jeruk ini? Nggak langsung kita makan kan? Kita kupas dulu tuh. Karena kita paham secara syariah, jeruk itu ya kulitnya tidak kita makan, itu kita buang kan gitu. Habis sudah kulit dikupas, cara berpikir kita, kalau kita punya waktu yang lebih kepingin didadekke jus ya di blender sih, ya apa ya. Tapi jamuan itu kan nggak mungkin di blender. Jeruk itu kan harus masuk ke mulut. Begitu kita makan, ketemu biji, dibuang atau ditelan kira-kira? Dibuang, karena kita tahu secara syariat memang seperti itu. Jadi orang kalau tahu bagaimana cara memanfaatkan dan dia melakukan itu syariah. Hari ini Anda diperintah puasa, Anda tahu puasa itu apa, menahan tidak boleh makan, minum dan seterusnya, sampai mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu syariah. Ketika sholat Anda awali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu syariah. Ketika Anda tahu apa sedekah apa yang harus Anda keluarkan dari kekayaan yang Anda miliki, itu syariah. Ketika Anda bisa mengeluarkan zakat dengan hitungan yang tepat, ketika sudah sampai nisab dan haul, itu syariah. Ketika Anda melaksanakan umroh, diawali dengan memakai ihram sampai diakhiri tahallul, itu syariah. Ketika Anda haji, Anda bisa melakukan puncak wukuf di Arafah, itu adalah Lah hakikatnya apa Ustaz? Hakikatnya ketika kamu bisa menikmati segere jeruk, kamu bisa menikmati manisnya jeruk. Terbayang antum kira-kira? Hari ini kita sudah menikmati sujud-sujud rukuk kita belum kira-kira? Hari ini kita sudah menikmati lapar-lapar kita dalam puasa belum? Kita ini poso senengnya buka mesti. Itu lapar itu sebenarnya ada kenikmatan di sana. Ada hakikat yang ada pesan dari sisinya. Loh ini serius. Sedekah, infak, zakat itu sudah kita nikmati belum kira-kira? Ini menjadi pertanyaan. Tapi Ki Genis itu bukan sekedar menikmati agamanya Ustadz. Dia sudah puncak dalam kehidupan yang dia sebut dengan makrifah. Makrifah itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah dalam suasana Isra wa Mi'raj. Isra wa Mi'raj itu di mana? Itu di Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha itu di mana Ustadz? Itu lekat dengan Jannatul Ma'wa. Itu tempat yang sangat indah, sangat mempesona. Terbayang antum, ketika Syekh Muhammad Abdul di Tafsir Al-Manar dia punya cerita. Untung yang berangkat di sana itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah, bukan Muhammad Iqbal, bukan Muhammad Abdul. Loh kenapa? Kuwi nek Muhammad Iqbal jenengan wis tekan kono, kon bali ning donya gelem napa mboten? Ora gelem. Kowe iki nek wis nikmat kon mido ora gelem. Nek iso 3 periode nek iso seumur hidup. Ya apa iya kira-kira? Loh ini serius kita ini. Saya banyak di antara kita itu ketika sudah dalam posisi aman, nyaman, ketika diminta untuk berjuang, wis liyane sewe nek iso kabeh dibayar dit. Makanya mal itu jadi fitnah. Mal itu jadi fitnah. Harta itu kadang-kadang jadi ujian dan cobaan, apalagi kedudukan, apalagi wanita dan seterusnya. Anak dan sebagainya. Loh itu betul. Loh, apa maksud Ustadz? Maksud Ustadz itu agamanya Ki Ageng Genis itu menurut Cikgu ini. Loh dia ngasih penjelasan. Ustadz, beliau ini tuh udah tidak sekedar menikmati manisnya jeruk, segarnya jeruk. Tapi begitu dia makan, yang terpikir dalam benaknya apa? Ini bijinya harus saya tanam kira-kira. Loh ini menanam biji itu kan salah satu syariah Rasulullah. Ya Pak ya? Kalau di tanganmu hari ini ada biji, kowe ngerti sesuk kiamat apa yang harus kau lakukan kira-kira? Kau tetap tanam gitu. Kenapa dengan menanam? Menanam itu tidak berpikir kowe sing manen. Nih banyak orang yang bisa merasakan segernya jeruk. Anda puasa itu hakikat puasa itu jane kon ngopo kira-kira? Hakikatnya apa? Ramadan itu kan ada puncak sebenarnya. Puncaknya kowe kenal yo gerbakdo. Tapi ada aktivitas sebelum khotib itu naik ke mimbar. Anda harus tunaikan itu sebuah ibadah. Ibadah apa itu? Zakat fitrah. Saya minta maaf, kenapa dengan zakat fitrah? Zakat fitrah diganti kai pulsa oleh napa mboten? Ora oleh. Zakat fitrah itu berdet itu harus diwujudkan dengan Untuk apa kata Rasulullah? Memastikan betul setelah puasa ini, lebaran itu nantinya tidak ada satupun yang Loh, poso itu hakikatnya apa tuh? Hakikatnya kan kamu merasa lapar.
Hakikatnya harus muncul rasa empati, peduli terhadap orang yang lapar. Saya tanya hari ini banyak yang lapar tidak kira-kira? Banyak. Neng masalahnya kesadaranmu zakat fitrah wis tahun pisan. Dipikir wong melarat wih butuh makannya gerbak dodok. Ya apa ya? Loh, orang miskin itu setiap hari butuh makan tidak kira-kira? Butuh beras tidak? Butuh. Makanya saling berbagi. Saya dukung ini mudah-mudahan Masjid As-Salam oleh Allah dikasih kekuatan Rabu pagi itu bisa ngasih sarapan. Hari ini alhamdulillah dapat roti 2. Berkah. Tapi dulu ya pernah ada nasi dengan bungkusnya. Tapi ya berkah Allah itu kasih keberkahan. Syukur kalau setiap pagi subuh gitu terus kan nyeneng ya. Artinya kan ada nilai-nilai kebaikan yang Allah Ta'ala bisa sebar. Makanya kita harus paham, kita harus sepakat. Ada bahkan kemarin pernah viral, ada masjid itu namanya masjid makan-makan, kira-kira gitu. Itu namanya masjid makan-makan gitu. Nah itu jadi viral juga karena memang setiap habis sholat mesti ditumke panganan. Dan masjid itu kalau dilola dengan sempurna, kemuliaannya itu, berkahnya itu karena wani ngeragati ngejak makan-makan. Pengajian dalam posisi ngelak ngombe kan ya ora seneng. Saya nggak ngerti motifnya agar kepengen oleh wedang panas apa. Terus efeknya dapat dengar pengajian, tetapi memang penting diantara kita bersinergi karena memang bagaimana agar masjid itu diminati anak-anak muda atau siapapun ya, kalau di situ ada makannya, mengenyangkan, orang jadi senang, orang jadi happy. Dan mudah-mudahan jangan berpikir wah Ustadz ini kita ngasih ikannya nggak ngasih kayaknya, jangan gitu. Karena yang mereka butuhkan ya hari ini makan untuk bisa berpikir bicara nih, dadekke modal wi dadi kail, ya apa ya kira-kira. Nah, mudah-mudahan bisa bersinergi seluruhnya, bisa bekerja semuanya, sehingga nanti kedatangan Datuk insya Allah dalam 1 pekan ini. Saya minta doanya juga, mudah-mudahan wajah saya bukan wajah penipu kira-kira. Sehingga dia jadi ragu-ragu untuk melakukan. Karena memang kami khusus diundang itu dan dia juga mau datang ke Indonesia itu khusus. Saya pokoknya nggak mau keluar dari Lawian katanya. Kenapa dengan Lawian? Ya kita sudah dijak MUU bersama, agar nanti pusat pengembangan aktivitas mushaf itu pondok pesantren juga diawali dari tempat kita. Ini karena kebetulan dia lihatnya, dia juga sudah tahu ini kampusnya kita orang duit itu kita. Dan saya punya uang. Lu itu ngomong apa none itu. Karena memang proses hidupan itu kan orang bisa lihat dari aktivitas. Tapi ya kita punya keyakinan dapat berkahnya. Karena kita memang ketika awal saya jadi rektor, saya reconnecting Quran, kembalikan semuanya dengan Al-Quran. Insya Allah orang kalau menolong agamanya Allah akan ditolong oleh Allah. Itu keyakinan yang hari ini terus menghantui diri kami, hadir pada diri ini. Dan mudah-mudahan Allah membantu siapapun yang Allah Ta'ala kita harapkan bersama untuk bisa mengukuhkan perjuangan Islam itu sebaik-baiknya. Allahumma amin. Demikian dari saya, ini sudah suruk dan mudah-mudahan kasih keberkahan. Monggo bisa sholat suruk bersama untuk menguatkan kebaikan dan menyempurnakan pahala kebaikan Anda berada di masjidnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.